Walaupun udah ada autopilotnya, kalau Om lagi ngantuk atau capek, Om tinggal ngomong sama co-pilotnya. Itu co-pilot, teman sebelah Om. Gak boleh tuh tidur dua-duanya. 1-2 jam sebelum pesawatnya sampai, Om harus sudah segar. Biar pesawatnya mendaratnya mulus. Dan sampai deh kita dengan selamat. Nah, gimana anak-anak? Seru kan pekerjaan Ayah Kristal? Kalau begitu, kita lanjut ke Om Alim. Silahkan Om Alim. Giliran Mama ya. Oke. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Kalau lihat seragam saya udah tahu dong profesi saya apa. Betul. Saya adalah seorang suster rumah sakit. Jadi tugas utama dari seorang suster rumah sakit adalah membantu para dokter mempersiapkan segala sesuatu Kayaknya untuk Papa merawat nggak pasien datang dan juga lagi deh, menyiapkan Ma. obat-obatan yang diperlukan. Obat-obatannya macam-macam. Ada yang diminum, Livi? ada juga yang langsung disuntik ke dalam Livi tubuh. ngomong sama siapa Ada takut sayang? nggak sama jarum suntik? Enggak, Miss. Nggak sama siapa-siapa. Jangan khawatir ya. Bentar lagi Papa datang. Ya? Bang. Bang. Wih. Aman bang, aman. Lulusan. Aman. Kan abang minta dibangunin tadi. Agak jam 9. Sendiri bisa kan? Siap bisa bang. Ini penontonnya anak-anak ya bang? Bagusan ini sih bang. Abang tenang aja lah, gak usah gugup. Pokoknya masuk, eksekusi, cabut. Abang bisa lah, kan abang yang ngajarin saya. Nyonya, Saya bang, hati-hati bang. sebagai seorang polisi, tugas kami adalah melindungi masyarakat supaya masyarakat itu tetap aman dan sejahtera. Jadi kalau astagfirullahaladzim, gobloknya orang. Halo, Miss. Pak Pandu sudah sampai mana ya? Iya. Iya, sebentar lagi saya sampai. Kamu mau apa, Mbak? Mas mau aja. Boleh. Iya boleh tuh yang mau pergi aja. Makasih. ya. Ya, Mister. Boleh Bapak, silahkan. Mau pesan apa? Saya pesen kopi hitam, americano, tanpa gula ya. Baik. Dan apa takeaway? Atasnya? Ini makanannya. Artinya pakai ini apa pakai? Pakai Pakai Y. lebih banyak kalau presiden terus itu pakai masalah. Oke ya, Pak. Baik. Ini totalnya jadi 50.000. Yes? Cekes. Ya, Uangnya diterima. baik. Jadi, kalian harus rajin-rajin latihan ya. Soalnya nanti ayah ibu kalian juga bakalan nonton. Bapak ibu sekalian juga diharapkan memberikan dukungan penuh kepada anak-anaknya untuk bazar akhir tahun nanti. Nah, ini Om Pandu, ayahnya Olivia. Semuanya. Baik, kalau gitu langsung saja Pak Pandu, silahkan. Hah? Langsung? Ya. Thank you.
Kami cari tahu cara kerja mereka. Lalu kamu interogasi. Di mana markas kalian? Mereka menjawab. Setelah salah satu pelaku menjawab, kami tahu titik persembunyian mereka ada di mana. Dengan pasukan yang hebat, kami pelan-pelan dalam kesunyian kami sergap mereka. Polisi angkatan! Angkatan! Lalu tiba-tiba, boom! Wah, bom meledak. Beberapa anggota ada yang terluka, ada yang sampai tergorok lehernya. Darah di mana-mana. Ada yang sobek di bagian kepala. Lalu Iya. Iya, jadi pekerjaan Om adalah membuat masyarakat itu aman dan damai. Jadi nanti kalau misalkan ketemu penjahat, bisa langsung hubungi Om ya. Gelas untuk kopi, teh gitu ya. Iya. Ini Ini botol. izin foto ya, Bu? Ini silakan Mbak, silakan. Mbak, Ya? ini tas siapa ya? Siap, Dan. Siap. Siap, Dan. Sayang, Papa tangkap penjahat dulu ya. Banyak gak? Banyak. I love you. I love you too, Papa. Saya titip Livi, Mas. Om kerja dulu ya. Pemirsa, Indonesia kembali berduka, dunia kembali terluka. Sekitar pukul 10.57 waktu Indonesia Barat pagi tadi telah terjadi ledakan di coffee shop Little Paris di kawasan Old Town, Jakarta Pusat. Spekulasi yang beredar bahwa bom diduga berasal dari sebuah tas di dalam kafe adalah jenis bom pipa. Dan belum bisa dipastikan siapa dan jaringan mana yang melakukan perbuatan keji ini. Update terakhir yang kami terima, diduga 16 orang tewas di TKP dan belum dapat dipastikan kira-kira berapa jumlah orang yang terluka. Izinan. Maaf, saya baru gabung. Ini semacam sambutan selamat datang untuk dia. Siap. Halo, Dan. Gimana, Leong? Gempur, Dan. Pantau terus. Siap, Dan. Anjing. Sejak kapan kamu ngerokok?
Udah Pak, naik Pak. Yang dia pas. Kenapa? Pokoknya jangan. Tar, hari gue gimana? Selesai. Pemanasnya aja itu. Yaudah mana? Sini gue ambil. Jangan, belum gue bersihin. Gue bersihin dulu ya. Duluan ya. Pak, tolonglah. Kalau aku ngomong apa tuh denger, nurut. Ini tuh hidup aku, Pak. Aku nggak mau semuanya rusak lagi. Askar. Coba lagi. Siap, Den. Dia ganti baju di toilet. Evar? Dari face recognition masih terlalu sulit. Hampir nggak kelihatan apa-apa, Bang. Coba lagi, ulangin. Siap. Izin, Dan. Saya boleh minta ulang? Ulang. Siap. Pause. Saya pernah papasan sama orang ini, Dan. Di blok dekat TKP. Ingat cirinya? Tinggi sekitar 160 sampai 165 cm. Benar dia bawa ransel yang serupa. Kalau umur sulit untuk dicirikan. Alisnya tebal. Ada luka semacam keloid di sebelah sini. Saya buat sketsa dari komposit CCTV dan catatan Bang Pandu dulu. Semoga mempan. Cek DNA-nya juga. Siap. DNA dari tim Inavis sekitar 4 hari. Kok 4 hari? Saya butuh 1 hari. Siap. Saya coba, Dan. Dia, bom apa yang digunakan ya? Bom pipa, Bang. Dan kita bisa mulai dari semua bom maker yang sudah tertangkap. Kerjakan. Siap. Yes. Dok. Siap. Gimana kabar adikmu? Simpson aman, Dan. Masih mantau anaknya Leong. Oke. Halo, Bu. Anakmu ini Londu, nggak mau tidur. Ibu nggak bisa nidurin dulu. Kalau bisa ibu nggak telepon. Kan kamu tahu dia suka ngomong sendiri kalau kamu nggak ada. Tapi nggak kenapa-napa kan, Bu? Apa bisa pulang? Sebentar aja nemenin tidur. Iya, ya, Bu. Oke. Ya ampun. Ini anak papa jam segini kok belum tidur, ngapain? Livi belum bisa tidur, Pak. Ampun deh tuh anak, maganya dulu. Ngomongnya diapain tuh, dikerjain ya? Ibu bawa sama papa ya? Yeay, asik. Kamu jangan dibiasain tidur malam terus ya. Kan besok mau sekolah sayang, nanti bangunnya kesiangan. Terus kasihan juga tuh Oma harus istirahat kan. Ya, papa temenin dulu ya. Sini. Ayo Bobo mau ngapain lagi sayang? Tapi Livi mau latihan nyanyi, Pak. Latihannya kan bisa besok sayang. Sekarang tidur dulu. Ayo tidur ya. Apa? HP. Bubu. Pak. Ya udah sekali aja ya. Habis latihannya langsung bobo. Emang mau nyanyi lagu apa? Lagunya Mama. Masa lalu pada pandang temu, pada kenangan di hulu waktu, rautan
Senyuman lekas mereka Kenapa, Pak? Bubuk dulu ya, udah malam. Tapi kan belum selesai. Besok lagi latihannya ya, oke? Ayo. Sini, bubuk. Pa, Ya sayang, I love you. I love you too. Di tahun itu terjadi kerusuhan di dalam penjara Makobrimob yang nyebabin, lihat bu nih. Tuh kan bener nih, ini nih yang dibawa si Askar kemarin bu nih. Bapaknya atau pamannya ya? Ngeri amat. Insiden itu newasin 5 anggota kepolisian. Pemimpin penyerangan ini berinisial L dan disinyalir tergabung dalam salah satu jaringan teroris, Ibu. Mas, gimana? Enak kontrakan barunya? Ya lumayan lah Bu. Saya kan baru 1 malam di situ. Dulu mah gak ada yang mau tinggal di situ. Banyak hantu katanya. Hantu mah takut sama saya Bu. Tim Humas Polri tadi malam telah melakukan press release dan dijelaskan bahwa pemboman di kafe tersebut bukanlah sebuah aksi bom bunuh diri. Namun pihak kepolisian belum bisa memberikan kepastian bagaimana dan oleh siapa bom itu diletakkan di dalam kafe. Info terkini yang paling pasti adalah bahwa korban luka-luka akibat peristiwa tersebut sebanyak 5 orang. Apa? Sedari keluar penjara, sampai hari ini Bapak sama kamu terus. Mau kemana kamu? Bapak diem di sini. Jangan tunjukin muka Bapak ke siapapun sampai polisi bisa buktiin kalau bukan Bapak pelakunya. Dan aku mohon, nurut Pak. Askar! Emang bukan Bapak pelakunya. Bapak harus gimana? Pak, diem Pak. Bapak nggak pernah ngelakuin kontak sama jaringan manapun. Setelah Bapak masuk penjara. Ya buktiin Pak. Gimana caranya buktiin? Pak, sejujurnya Bapak ngomong apapun saya nggak percaya Pak. Masalahnya, aku cuma punya 1 Bapak. Mohon izin Bang, ini bom maker yang udah saya sortir, spesialis bom pipa. Silakan Bang. Makasih. Tiga sudah dihukum mati dan tinggal 1 yang belum dieksekusi. Karena termasuk elit dalam jaringan. Susah. Baca kerja sama Buruk ini susah. Siap. Ini orang nggak ada titik lemahnya. Istri nggak punya. Keluarga nggak ada. Ideologinya kuat. Cantik banget Olivia. Oma. Kok udah pulang aja? Bukannya masih nanti ya? Iya, Oma. Hari ini kita pulang cepat. Kemarin sudah dikabarin di grup orang tua. Pandu nggak bilang sama saya. Maaf ya Miss Suri, nanti Pandunya saya marahin.
Ayo silakan masuk Miss Suri. Ayo Miss Suri main sama Livi. Permisi ya Oma. Saya lagi bikin donat. Cuman berdua aja, Oma. Gak ada yang bantu-bantu. Nggak dibolehin sama Pandu. Dia cuma percaya sama saya. Tapi rumah polisi memang nggak bisa main masukin orang kan? Ya ampun. Tapi Miss Suri nggak apa-apa. Yuk duduk Miss. Sebenarnya saya kesini juga ada yang mau saya sampaikan. Cuman belum ketemu waktunya sama Pak Pandu. Saya beberapa kali sering dengar Livi ngomong sendiri di kelas. Bahkan dia sering nyebut almarhumah ibunya. Nah itu dia. Nggak cuma di sekolah, di rumah juga dia sering ngomong sendiri. Ya dulu kan Livi deket banget ya sama mamanya. Karena papanya kan jarang ada di rumah. Sekarang mamanya nggak ada. Papanya tetap aja jarang di rumah. Tapi mungkin ini hanya fase aja. Akan hilang sendiri kan? Akan lebih baik kalau Livi ada yang nemenin terus, Oma. Selama ini ya saya. Sementara Livi kan makin hari makin lincah. Saya makin tua. Gampang capek. Oma, mau Livi bonceng nggak? Oh pipa. Spesialisasinya Pak Buro kan? Karya saya banyak yang ikutin. Jadi tahu siapa yang bikin? Kenapa saya harus tahu? Nah, tadi kan ngomong, karya saya banyak yang ikutin. Pak Sadikin, orang yang punya kemampuan kayak saya ini pasti banyak pengikutnya. Karena suatu hari nanti mereka ingin menjadi teladan. Seperti saya. Tapi bukan berarti saya harus kenal mereka semua toh. Bapak ini sedang menjalani hukuman mati. Apa seperti ini? Cita-cita Bapak pengen dikenang oleh orang lain. Bapak harus bantu saya. Bapak pikir kalau saya mati, semua ini bakal selesai. Lantas semua cita-cita besar kami putus begitu saja. Cita-cita kami adalah kehendak dari langit. Intelektualitas kalian tidak akan pernah bisa paham. Nggak nyampe. Saya tidak pernah mengkhianati jaringan saya. Cukup, sudah selesai. Mana buru-buru? Kebelet kamu. Ideologinya masih merah, Nan. Tapi sepertinya dia punya titik lemah. Apa? Saya rasa dia punya anak. Tadi saya melihat dia menutupi Putri. Nanti saya coba cari tahu rekam jejak tamu kunjungannya. Sini. Anak saya belum pulang, Mas. Abu Askar. Masuk.
Kamu tahu dari mana kalau saya di sini? Pejuang saya ada di mana-mana. Ini juga kan berkat Abu Askar yang selama ini mengharumkan nama baik perjuangan. Mau apa kamu? Kami punya rencana besar. Target berikutnya butuh pengantin. Kita semua kan tahu, tidak ada pengukuh pengantin sekuat Abu Askar. Oh, jadi kamu ya. Kamu sengaja meledakkan bom di hari yang sama saya keluar penjara. Hah? Anggap saja untuk mengecoh mereka. Tapi gara-gara kamu, anak saya jadi nuduh saya. Tenang Abu Askar. Saya bisa bicara dengan anak kamu. Saya paling tahu anak saya. Jangan bawa-bawa anak saya. Kita sudah disorot dunia. Titik terang sudah kelihatan. Penantian bertahun-tahun sudah masuk dalam hitungan hari. Saya tahu pendirian Abu Askar ini tidak akan goyah cuma karena dipenjara. Mari berjuang bersama, saudaraku. Saya pamit. Ya. Askar. Siapa itu, Pak? Itu orang mau benerin TV. Katanya udah gak ada hubungan sama jaringan manapun. Lo emang gak ada. Dia datang sendiri. Kenapa dikasih masuk, Pak? Oh, sekarang saya nggak boleh ngerokok di rumah saya sendiri. Ini cuma nyakitin diri saya sendiri, Pak. Bukan orang lain. Bapak boleh ngerasa hebat di luar sana, Pak. Tapi di sini, Pak. Bapak bukan siapa-siapa. Kenapa, Pak? Karena Bapak nggak pernah ada buat saya. Bapak akui, Bapak pernah gak ada buat kamu. Iya, tapi kan Bapak pantau kamu terus. Siapa yang dibutuh dipantau, Pak? Aku nggak butuh dipantau. Aku butuhnya Bapak. Bapak jadi Bapak gitu loh. Jadi Bapak satu-satu yang aku punya. Bisa nggak? Gak bisa kan? Ya kalau nggak bisa diem. Jangan aneh-aneh. Jangan bikin rusuh. Bapak mungkin buat kamu tukang rusuh. Tapi ini jalan Bapak. Dan Bapak konsekuen. Terus aku nggak konsekuen gitu, Pak? Bapak enak bisa milih jalan Bapak. Aku, Pak. Bapak nggak mikir kan? Aku gimana dilihat orang-orang. Aku gimana diomongin sama orang-orang. Bapak nggak akan ngerasain dan nggak akan pernah ngerasain juga, Pak. Ngasih apa tadi dia, Pak? Dia tadi ngasih apa? Mana? Mau kesini? Enggak. Bener enggak? Oke. Setelah melalui petualangan yang panjang dan menyenangkan,
Timi akhirnya pulang ke rumah, kembali ke pelukan ibunya. Udah tidur dia? Hampir tidur, Oma. Ngomong sendiri lagi nggak dia? Tadi sih waktu saya tinggal sebentar sudah gak ngomong sendiri lagi, Oma. Aduh, lega saya dengarnya. Lutut saya juga lega. Nggak usah ngejar dia seharian. Missouri datang tiap hari aja. Iya, nanti saya main-main ke sini lagi ya, Oma. Kalau gitu saya permisi. Jangan. Tolong temenin Livi sampai dia tidur pulas dulu. Nanti saya main-main lagi. Iya, Oma. Pandu? Maaf Pak Pandu, saya cuma diminta Oma untuk nemenin Livi tidur. Kok udah pulang, Duk? Mau nidurin Livi, Ibu. Udah tidur tuh, ditemenin Missouri tadi. Livi nggak ngomong sendiri lagi, Duk. Ternyata Missouri tahu. Livi nggak ngomong di rumah aja, tapi di sekolah juga. Ibu yang maksa Missouri tadi. Mau saya bertamu sampai kemalaman, Pak. Saya pulang sekarang. Mari, Oma. Aku balik kantor lagi ya, Bu. Ya ampun, Duk. Terima kasih banyak, Missouri ya. Saya antar pulang sekalian. Nggak usah, Pak. Ngerepotin. Saya yang udah ngerepotin. Permen, Pak. Terima kasih. Missouri. Ambil aja, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Missouri ya. Waktunya Missouri jadi terbuang percuma di rumah saya. Sama sekali nggak terbuang kok, Pak. Ya, tapi kalau keseringan, saya yang jadi nggak enak. Baik, Pak. Panggilnya Pandu aja, nggak usah pakai Pak. Baik, Mas Pandu. Kalau gitu panggil saya Suri aja. Yap. Saya paham dengan apa yang dirasakan Olivia. Bapak kamu anggota juga? Bukan. Maksud saya rasa kesepian. Maaf Mas, saya nggak bermaksud Oh, untuk... nggak apa-apa. Saya paham. Bagaimanapun, mamanya Livi kan sudah nggak ada. Livi anak perempuan. Pasti butuh sosok ibunya. Sosok Bapak juga, Mas. Ibunya Livi meninggal 1 tahun yang lalu. Sakit. Saya cuma berharap Livi masih terlalu kecil untuk merasakan kehilangan. Justru dari yang saya lihat, Livi itu sangat kehilangan, Mas. Dia berusaha menutupi itu lewat keceriaannya. Saya tumbuh tanpa orang tua, dan demi mengisi kekosongan itu, saya harus selalu ceria. Kapan terakhir kali Mas Pandu kasih hadiah untuk Livi? Saya nggak pernah kasih hadiah buat Livi. Dari dulu selalu ibunya yang ngasih. Saya rasa nggak ada salahnya kan kalau mulai sekarang Mas Pandu juga kasih hadiah untuk Livi. Boneka misalnya?
Sekar, saya dapat info ada yang tinggal di sini. Kamu tahu kan, kalau ada tamu harus lapor dulu. Ya maaf Pak RT, itu saudara saya dari kampung nyari kerjaan. Itu bohong. Tamunya dilaporkan dulu, sekalian sama KTP-nya. Biasanya nggak perlu lapor Pak RT kalau ada tamu. Itu karena kamu ngumpetin teroris. Saudara saya dari kampung nyari kerjaan, cuma sebentar. Gak berbahaya, gak akan ganggu bapak sama ibu juga. Saya sendiri yang jamin. Ya wis, KTP-nya biar terdata. Pas nasi padangku baru datang. Gimana, Nduk? Tentang Burok, Man. Burok setiap sebulan sekali selalu didatangi temannya yang berbeda-beda. Ada 3 nama. Pembahasannya selalu sama, tapi tentang bola. Dan Burok selalu minta diceritakan jalannya pertandingan klub favorit dia. Tapi ada yang aneh menurut saya, Dan. Ada satu pemain yang selalu mereka sebut. Namanya Gonzales. Mau dia main ataupun jadi cadangan, selalu dibahas. Saya rasa ini kode. Anaknya. Bisa jadi, Dan. Karena yang diomongin selalu tentang sekolahnya Gonzales, makanannya, uang jajannya. Cek terus, Nduk. Bagus. Siap, Dan. Makan. Silakan. Gede nih. Komandan aja.
suka banget. Makasih, Pak. I love you. I love you more, sayang. Kenapa bisa gitu? Kamu kan Gimana, Bu? seharusnya nggak lepas dari dia. Kenapa, Bu? Ya udah, update terus ke saya. Duh, kenapa nggak kasih sendiri sih? Bu? Bu cuma nanya, Ibu ngerti kok. Ya tapi nggak usah ngomong begitu lah, Bu. Ibu kan ngerti kan. Livi seneng banget. Ayo, Pak, pulang. Kita main ini bareng. Papa masih banyak kerjaannya, sayang. Kamu main sama boneka baru dulu nggak apa-apa ya? Ya, Papa. Padahal Livi mau main sama Papa. Iya, nanti kalau misalkan kerjaan Papa udah selesai, Papa nanti usahain pulang cepet ya. Baik sayang, Papa kerja dulu ya. Siap, Dan. Gimana Olivia? Baik, Dan. Simpson kehilangan Leon. Kita harus segera ke kontrakannya, geledah. Interogasi anaknya, kalau dia ngelawan, bawa ke sini. Siap. Ya. Polisi angkat! Angkat tangan! Ikat! Siap! Pas! Periksa semua! Periksa dong! Periksa di belakang, periksa. Buka lagi, buka lagi. Dapur clear. Kemana bapak? Saya nggak tahu. Kemana bapakmu? Saya nggak tahu! Kamar clear. Clear, clear ya, clear. Clear! Bawa. Pengunduran! Bangun! Jaga pengunduran. Ada lagi nggak yang di luar kebiasaannya? Anggota bapak tuh, main masuk sembarangan ke rumah saya. Mas Askar, saya tuh udah nggak punya waktu untuk sindiran-sindiran yang nggak penting itu. Yang saya butuh itu kerja samamu. Atau saya bikin kamu lebih sulit hidupnya. Informasi apapun itu bisa nyelamatin banyak nyawa. Ngerti? Bapak saya sempat kedatangan tamu. Dia panggil bapak saya saudaraku. Lalu dia kasih kertas ke bapak saya. Isinya alamat. Tapi saya nggak mau bapak saya berurusan sama orang itu. Jadi saya suruh bakar kertasnya. Terus dibakar. Kamu ketemu orangnya nggak? Lihat mukanya nggak? Dia bahkan tahu nama saya. Panggil analis. Suruh bikin sketsa. Siap, benar. Alamatnya inget nggak? Diingat-ingat coba. Woi! Diingat-ingat lagi. Cibata. Saya cuma ingat Cibata.
Saya nggak inget nomor, jalan, atau rumah, atau apapun itu. Kamu sedang mencoba menyembunyikan teroris. Mencoba menyembunyikan teroris. Ya. Atau kamu sedang belajar menjadi teroris dengan bapakmu. Kalau saya tahu, saya pasti kasih tahu. Saya juga nggak suka bapak saya tinggal sama saya. Lebih bagus dia di penjara lagi. Sana tangkap bapak saya. Siapapun dia tetap bapak saya. Abu Askar. Mari. Itu mereka. Sudah diberi arahan secara intensif. Tinggal dikukuhkan. Di antara mereka, siapa yang paling siap? Isvan. Saya. Sudah dicocokkan dengan rekaman CCTV, FR, dan DNA. Identitas asli bernama Agus Sukarton, dikenal juga sebagai Wabil, Alam Putra, Ibam, dan Zainal Putra. Tempat tinggalnya? Tidak sesuai alamat KTP, Bang. Tempat operasi tidak diketahui. Kalau orang ini datang ke tempat Leong, artinya mereka satu komplotan. Atau dia lagi nyari bantuan Leong. Karena Leong piawai dalam melakukan agitasi kepada para calon pengantin. Berarti tujuan orang ini adalah target operasi yang lebih besar yang membutuhkan pengantin untuk bisa menyusup ke dalam. Ya. Izin Dan, ini saya kasih sketsa tersangkanya Dan. Izin Dan. Mereka memang bertemu di rumah Askar. Dan sekarang Leong ke tempatnya Wabil. Kemungkinan dia lagi nyiapin calon pengantin. Di mana tempatnya? Cibata. Tempat terakhir Simpson dan Leong. Kalau tujuan adalah pengantin, berarti Wabil sudah beredar cukup lama di sana. Saya mau semua surveillance fokus ke Cibata. Siap. Siap, Dan. Kirim ini juga ke Simpson. Siap, Dan. Bagus. Isi, mau nanya, saya kan janjian sama teman saya di sini, tapi belum datang-datang dia. Dia kira-kira tingginya 160-an lah, punya bekas luka di sini, sama agak jenggotan dikit. Katanya sih tinggal di dekat sini. Oh, dia enggak? Nggak lihat, Nggak lihat. Enggak ya? Kasih, Pak. Pak, misi. Iya. Saya lagi nyari teman saya, katanya tinggal di daerah sini. Orangnya nggak terlalu tinggi sih. Dia agak jenggotan sama punya bekas luka di sini. Ah, saya tahu. Oh, iya? Dia berapa kali belanja telur di sini. Oh iya, Pak. Iya. Sini. Jadi Mas lurus, ada pertigaan, ikutin jalan itu aja, ada jalan rusak. Sebelah kanan ada pembakaran bata, nomor 3. Biasanya di situ. Kamu yang terpilih. Udah ditentukan. Udah takdir. Ini adalah maharmu untuk mendapatkan surga.
Buat siapa kamu ngelakuin ini? Bapak, saya mau buat Bapak bangga. Bapakmu pasti bangga. Lihat gagahnya prajurit Bapak ini. Saya mau ngambil mobil dulu di rental. Habis subuh di sini lagi. Jemput mereka. Mereka semua udah siap. Buat jaga-jaga. Semua sesuai rencana. Kita beberapa langkah jauh di depan. Saudaraku Wabil, tetap mesti hati-hati yo. Jaringan kami punya cita-cita yang besar dan strategi yang kukuh. Kamu tidak akan tertangkap. Kami kan belajar dari kesalahan Abu Askar. Izin Bang, saksi minta dibebaskan. Oke. Siap. Bu, aku lagi kerja, tolong jangan diganggu dulu ya. Pak, dengerin Donat bicara dulu dong. Jangan halo-halo aja, dengerin. Oh, halo Donat. Main apa aja sama Livi hari ini? Oh, seru sekali pasti ya. Livi pasti senang ada Donat yang nemenin. Donat, tolong kasih tahu Livi ya. Papanya pulang malam hari ini. Jadi Livi ditemenin sama Donat dulu ya. Papa bisa bicara sama Oma? Boleh? Halo. Halo, Bu. Bu. Halo. Ada apa tuh? Ibu lagi buat donat di dapur. Halo. Halo, Bu. Donat nanya, kapan nangkep penjahat lagi ya? Iya, sayang. Mana omanya? Kata Donat, tangkep yang banyak. Kita sudah temukan titiknya. Siap. Tim A, tim B, bergerak. Siap, Dan. Pa? Papa? Pa? Halo, Pa? Halo? Pa? Abu punya anak. Ada. Anak Abu seperti apa? Dia sedikit lebih tua dari kamu. Pantes jadi kakakmu. Anaknya punya prinsip. Pendiriannya keras. Kalau ada hal yang diyakini, sampai mati itu hal dia pegang. Kalau ada yang diincar, pasti dia kejar. Gak berhenti sampai dapat. Abu bangga sama anak Abu. Amat bangga. Ini Oma. Burung hantu, jambul putih, dan tikus hitam. Seekor burung hantu jambul putih
melesat terbang, lalu hinggap di sebuah atap rumah yang tampak lengang. Suaranya yang aneh, bergema bagaikan tangisan yang pilu. Di dalam rumah yang terasa panas, seekor tikus hitam tampak sibuk berkemas. Burung hantu itu dengan cepat menyerang si tikus hitam dengan kecepatan yang penuh dendam. Mereka datang! Tikus hitam berteriak, mencoba berlari karena dia tak kuasa sendiri. Tikus hitam itu tak menyadari bahwa si burung hantu juga tidak sendiri. Sekelompok burung hantu lainnya terbang menyebar dengan semangat yang berkobar. Kawanan tikus hitam kocar-kacir seiring hati mereka yang ketar-ketir. Abu. Ini saatnya, Ismail. Jadilah pemenang di surga. Bapak bangga sama saya kan, Abu? Bapakmu pasti bangga. Semua warga kembali ke rumah masing-masing. Jangan ada yang keluar. Ayo Bu, balik Bu. Bang, ada apa Bang? Penggerebekan katanya. Gak tahu narkoba atau apa itu. Bang, ada jalan lain ke sana nggak? Ke belakang. Ayo kembali Bu. Lewat terus, ntar ada tepi sawah. Nanti lewatin pinggir kali. Kembali Bu. Makasih Bang. Tekan tombol ini saat kamu dekat mereka. Ini. Tikus-tikus hitam kotor, musuh para petani, dimusnahkan dengan gagah berani. Simpson! Simpson! Yuk, Dan. Ada berapa kekuatan? 3 lumpuh, 2 masih ngotot, Dan. Leong. Belum terlihat. Untuk bapakmu. Yuk. Jangan bergerak! Polisi! Jangan bergerak! Simpson! Simpson! Maju! Bom! Bantuan Ji Bom! Sadikin! Sadikin! Pak, tembakan. Pak Leong, ngapain kamu di situ? Anak buah saya udah siap nembak kepala kamu. Mau apa anak buahmu? Bikin saya mati? Saya nggak takut mati. Yang mulia itu berani hidup, Pak Leong. Berani mati itu udah biasa. Alah, alasan. Kamu itu komandan. Mestinya jalan di depan. Bukan malah bikin anak buahmu jadi korban. Seperti selama ini. Sadikin, sebagai komandan, kamu itu nggak becus. Jindan, biar kami.
Komandan. Kita nego. Dan? Ini perintah. Saya nggak pengen kehilangan anak buah lagi. Dan. Lepasin anak buah saya, Pak. Alah, Sadikin. Ngapain kamu di sini? Hah? Ini bukan wilayahmu. Ini ya juga bukan wilayah kamu, Pak Leo. Kamu tuh turis di sini. Ah, itu benar. Tumben kamu benar. Hah? Emang. Saya turis. Tapi kamu juga turis. Ini hidup. Gak ada yang menetap di sini. Semuanya turis. Bedanya, kamu itu turis nyasar. Sesat. Salah jalan. Sampean itu masih hidup di dunia fiktifmu sendiri, Pak Leo. Kalau jalanmu benar, terus ngapain kamu nabrak-nabrak orang di jalan? Jaga komandan. Siap, Dan. Yang saya tabrak itu orang-orang kayak kalian. Hah? Bodoh. Udah tahu di jalan satu arah, tapi kok yang malah ngelawan arah. Ya wajar kalau saya tabrak. Wajar. Bisa jadi wajar kalau menurut kamu itu orang-orang yang lawan arah kamu. Tapi ini orang yang udah sejalan sama kamu loh. Orang yang lagi di pinggir jalan ya kamu tabrak. Orang yang lagi nongkrong sama keluarganya kamu tabrak. Lagi nyari nafkah kamu tabrak dan kamu lindes. Hah? Bahkan anakmu sendiri loh, Pak. Saya nggak akan pernah nabrak anak saya. Kamu nggak perlu sok tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu tahu. Oh, kamu tahu. Kamu paham apa soal anakmu? Kamu tahu keinginannya? Kamu tahu apa yang dialaminya? Kamu tahu apa yang dirasakan oleh anakmu? Kamu itu udah jadi bapak yang gagal, Pak. Sadikin, kamu sok tahu lagi. Jangan pernah coba menakar rasa cinta seorang ayah ke anaknya. Bapak! Udah, Pak! Stop! Sekarang. Pak! Udah! Dengar itu anakmu. Pak! Udah, Pak! Itu anakmu, Pak Leo. Jangan biarkan dia melihat bapaknya gagal lagi. Pak! Udah! Diam! Bangsat! Halo. Ibu biar pasiennya istirahat dulu ya, Bu. Papa baik-baik aja, sayang. Papa kamu kuat.
ikutin pasukan Bapak. Kenapa? Saya pikir saya bisa ikan Bapak saya. Oke, Askar. Terima kasih. Dari kami semua akan bantu urus pemakaman Bapak. Gimana menurut kamu? Dia tidak punya ideologi yang melenceng. Dia nggak agresif, nggak ngelawan. Askar itu anak baik. Cuma kebetulan dia punya bapak yang buruk. Donat, jangan bikin suara ya. Aman, Olivia. Belum boleh masuk ya, Dek? Jangan. Anterin aja ke neneknya. Biarin aja. Siap, Dan. Bapak. Hai, sayang. Hai, Donat. Papa? Papa nggak apa-apa. Papa nggak apa-apa, sayang. Penjahatnya sudah ketangkep dong. Udah ketangkap. Berarti Papa nggak perlu kerja malam-malam lagi dong. Penjahatnya masih banyak sekali, sayang. Oke, karena di dunia ini banyak penjahat, kayaknya Papa butuh donat deh buat jagain Papa. Terus nanti yang jagain Livi siapa kalau donatnya sama Papa? Tenang aja, Livi punya Opa, terus sama Misur, terus ada Papa juga. Kadang-kadang, tapi Papa nggak ada yang jagain. Donat, mulai sekarang kamu jagain Papa ya. Lawan penjahat, oke? Oke, Livi. Terima kasih, sayang.
I love you, Papa. Love you more, sayang. Oh, ini dia anaknya teroris. Ini sudah jadi keresahan warga di sini. Untuk kebaikan bersama, sebaiknya Askar pindah dari sini. Selamat malam, Cik. Oh, tadi kau kirim berita soalan ambush kemarin malam tuh. Cerita kat saya, siapa anak muda yang kau maksud? Dia anak buah Sadikin. Namanya Pandu. Dia yang bunuh Leong. Sekarang kita jadi susah bergerak. Rencana pengantin lain mungkin butuh. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua akan berjalan sesuai rencana kalau Pandu mati. Pasang angka besar untuk kepala orang ni. Saya yakin kau bisa pilih orang tepat. Selamat malam pemirsa, saat ini kami masih berada di Rumah Sakit Dr. Iman Santosa untuk mengikuti perkembangan terkini dari 2 anggota Densus yang tertembak dalam aksi penyergapan terduga teroris di sebuah tempat pembakaran bata di Cibata kemarin malam. Leong, seorang anggota jaringan teroris yang sudah dibebaskan tanggal 6 Mei 2024, menembakkan pistolnya hingga mengenai AKPPP hingga mengakibatkan AKPPP terluka parah di bagian perut. Korban lainnya adalah Ibda ST yang terluka akibat 3 peluru dalam aksi tembak antara teroris dan juga anggota Densus tersebut. Satu korban dari pihak teroris adalah Ahmad Isfan yang merupakan salah satu calon pengantin yang disinyalir sudah disiapkan oleh Leong dan juga kaki tangannya untuk melakukan pemboman di 3 hotel internasional di Jakarta. Dalam aksi tersebut juga diringkus seorang pemuda yang bernama Askar Arha Wahidin yang tidak lain adalah putra satu-satunya dari Leong. Sampai saat ini kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian, kenapa Askar dibebaskan dan kenapa di malam itu Askar berada di TKP. Jenderal, izin. Soal yang kemarin gimana? Jangan terlalu khawatir. Kita sudah sangat berhati-hati dengan redaksi press release-nya. Tapi ini bukan saat yang tepat untuk perayaan, Jenderal. Masih banyak orang-orang kunci yang belum kita tangkap. Kapan saat yang tepat? Sebulan lagi. 2 bulan lagi. Setelah pengumuman kafe, rakyat semakin resah. Takut keluar rumah. Jadi ini harus segera. Ini bukan perayaan. Ini keputusan strategis. Izin Dan, Ya, kita sudah menemukan titik terang Gonzales. anaknya Buruk. Siap, Siapa namanya? Isfan Ismail. Permisi Dan. Permisi Pak, bisa ikut saya sebentar ke ruang administrasi? Urusan administrasinya Pak Pandu. Oh, oke.
Sorry. Berisik ya, Mas? Padahal saya tadi udah berusaha pelan-pelan banget masuknya. Oh, enggak. Enggak berisik kok. Saya lihat berita di TV. Saya tanya Oma. Mau saya sudah masuk ke sini tanpa izin, Mas? Oh, enggak apa-apa. Saya seneng kok. Maksudnya saya senang jadi ada teman buat ngobrol. Pelan-pelan, Mas. Mas Pandu mau ngapain? Mau saya panggilin suster? Gak usah. Mas Pandu mau pulang. Siap. Boleh maksudnya. Saya bantu kupas ya, Mas ya? Iya. Terima kasih ya. Kamu sudah luangin waktumu untuk jenguk aku. Terima kasih juga karena Mas sudah izinkan aku untuk masuk ke sini, Mas. Mas? Baik. Ya. Manis kan, Mas? Manis kan jeruknya? Manis. Saudaraku. Apain lu? Saya turut berduka cita yang dalam ya. Hei, bukan saya, tapi Pandu. Polisi muda itu yang ngebunuh ayahmu. Gue tahu, gue ada di sana. Gue yakin, lu juga tahu gue ada di sana. Mendingan lu pergi. Tapi sebelum saya pergi, saya yakin kamu butuh ini. Pagi, Nan. Pagi, Nan. Anda, udah makan belum? Siap, sudah. Jangan kenyang-kenyang, ngantuk ntar kamu. Siap, Nan. Jagoanku udah lengkap. Pagi, Nan. Pagi, Nan. Gimana adikmu, Duk? Sudah semakin sehat, Nan. Makasih, Dan. Udah nyempetin datang. Udah lah, tenang. Kamu tuh sekarang istirahat. Total. Lumayan. Bisa cuti 2 bulan. Siap, Dan. Kita makan dulu. Mau pesan apa? CI. Mau nggak? Kalau nggak ngerepotin, sei yang spesial enak, Dan. Spesial? Babi, Dan. Babi? Siap. Ya aku nggak bisa makan tuh, Son. Ngawur. Siap, salah, Dan. Permisi Pak Simpson, kita cek kondisinya dulu ya. Silakan, Son. Duk. Kita udah dapat petunjuk tentang anaknya Burok yang ternyata pengantin yang kita ringkus kemarin. Kita bisa nangkep Wabil dan jaringannya lewat Burok.
Siap, laksanakan. Laksanakan apa? Ini informasi, bukan tugas kamu. Tugas kamu itu pulang buat pemulihan. Lah nama kamu sama Simpson tuh udah kayak saya. Udah diincar sama jaringan. Tiarap dulu. Izin berpendapat, Dan. Ini perintah. Kamu pulang, temenin Olivia. Ya? Siap. Terima kasih banyak, Dan. Ya. Anda ini buang-buang waktu saya terus. Saya sudah bilang saya tidak kenal siapa orang ini. Mahakarya saya itu jauh lebih dahsyat dan mematikan dibandingkan dengan bom di kafe tempo hari. Yakin Pak Burok nggak mau bantu saya? Kalau saya dibantu Pak Burok, ya saya juga bantu Pak Burok. Isvan. Isvan, minta maaf, Pak. Isvan. Sadikin. Sadikin, kalian apakan anak saya? Begini cara main kalian. Mengecut. Loh kok kami yang pengecut? Kenapa Isvan? Loh saya kan tadi udah bilang saya mau bantu Pak Burok. Isvan ini sudah dijadikan pengantin sama Wabil. Posisi kita udah sama Pak sekarang Pak. Saya harus tangkap orang ini. Dia itu pemimpin baru jaringan yang memanfaatkan anaknya Pak Burok. Ayo, kita ngomong sekarang. Papa tadi lihat TV nyanyi. Enggak, Papa nggak lihat. Papa merem matanya. Papa lihat sayang. Hebat anak Papa ini. Ini latihan tambahan ngomong-ngomong. Livi suaranya udah bagus, cuman emang anaknya aja yang belum puas. Emang gak pernah puas ini ya. Terima kasih banyak Bu Suri atas waktunya ya. Papa kenapa datang ke sekolah? Oh, ini Papa mau nganterin donat. Tugasnya udah selesai. Kan Papa udah sehat. Mau antar donat atau mau ketemu Miss Suri? Yeay. Nggak boleh gitu, Livia. Donat. Ini tiket apa, Pak? Coba Livi baca. Kebun binatang. Kebun binatang. Ayo, Pak, ayo. Iya sayang. Pelan-pelan dipakai tasnya ya. Lagi bebas tugas. Ajak Miss Suri. Jalan bareng. Nggak usah. Saya masih ada kerjaan yang belum selesai. Bohong. Tadi katanya bosan dan bingung. Mau ngapain di rumah, Nggak apa-apa, Miss. Ikut aja. Saya ada satu. Oh, Papa diem-diem nyiapin tiket buat Miss Suri. Kita langsung berangkat aja yuk. Nanti binatangnya kabur. Mana mungkin orang di kebun binatang. Emangnya penjahat Papa bisa kabur? Nggak cuman binatang sayang. Manusia kalau misalkan terlambat juga bisa kabur. Oh, yaudah, ayo Pak. Ayo Miss Suri. Betul kan?
Biar saya bantu. Ya, makasih ya, Mas. Ya, tolong. Ya. Ada apa, Mas? Selamat malam, Pak. Malam. Mau nganter speaker. Bukannya tadi udah semua? Ini surat jalannya. Yang di dalam rusak. Ini ganti barunya, Pak. Ayo masuk. Ya. Izin dan info terupdate dan Wabil ternyata pernah membeli bahan di toko Yun Kimia dengan nama samaran Zainal Putra. Dari penelusuran selanjutnya, kita mendapatkan info sebuah tempat. Yang mana? Udah dipantau, Jay? A1 dan. Polisi angkatan! Polisi angkatan! Angkatan! Berdiri, berdiri. Menghadap dinding. Lindungi saya, lindungi saya. Polisi angkatan! Izin, 4 anggota binaan sudah dibekuk. Target utama nihil tidak ada jejak. Tapi kami mendapatkan info sebuah lokasi baru dan. Ayo cepat, kita udah terlambat. Papa, papa. Livi tunggu. Tunggu sayang. Sini. Masih lama sayang. Tapi Livi mau cepet latihan, Oma. Iya. Cantiknya anak papa. Papa, ayo cepat. Kita udah terlambat. Iya sayang. Jangan lari. Jalan deh, Bu. Iya, Nak. Bu. Kok senyum-senyum gitu? Ngobrolnya sambil duduk ya. Surya. Ya. Kok anak ibu jadi nggak tegas begini? Ibu dan Livi sih rasanya sudah siap. Kamu gimana? Ayolah nak, ibu rasa Olivia memang sudah butuh sosok mama baru. Kamu kalau stres pulang kerja malam-malam kan ada teman ngobrol. Di kamar. Bu, ya udah nanti selesai acara aku ajak Suri ke sini ya. Biasanya juga main ke sini. Iya, maksudnya ibu tolong masak sesuatu. Mau ibu masakin apa? Terserah ibu aja. Kalau terserah ibu, gulai torpedo gimana? Bu, Iya sayang. Ya. Clear. Ijudan.
telepon penampil pertama ya. Benar. Benar. Saya coba hubungin Pandu. Kamu hubungin markas, kirim pasukan ke TK Taman Pelita dan juga Jibom. Siap, benar. Ya Allah. Gimana proyeknya? Nanti diurus lah. Sabar. Iya. Nanti diurus lah. Sabar. Iya. Roy, kalau jawab teleponnya nggak? Siap, belum Dan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang kepada para orang tua murid. Terima kasih kepada para orang tua yang sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke bazar tahunan TK Taman Pelita. Tanpa dukungan yang luar biasa dari Bapak dan Ibu, saya rasa acara ini tidak dapat terlaksana. Harapan Siap, saya Dan. mewakili sekolah. Kamu diinjak, Dok. Semoga di tahun-tahun mendatang kita Dan. mampu mengupayakan agar acara bazar ini dapat. Dan maaf suaranya nggak kedengeran Dan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acaranya. Silakan Miss. Yuk. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut penampil pertama, Intan Olivia. Semangat ya sayang ya. PKS. Lihatlah. Selamat pagi semua. Olivia. Ayo dimulai, Nak. Udah mulai itu musiknya. Donat. Aku mau sama donat aja. Pandu. Donatmu, Pandu. Siap Dan. Pandu, askar ngincer kamu. Olivia! Olivia! Jangan lari! Olivia! Olivia turun! Papa! Olivia! Turun!
bisa. Ya bertahan. Tahan sayang. Tahan. Kita ke rumah sakit sayang. Kita ke rumah sakit. Dunia ini lucu Pandu. Putih celakakan kita, yang putih pun habis dilahap api Pandu. Tenang, sabar sih. Sabar sih. Pandu. Sudah aku haus Pandu. Bapak macam apa? Gak bisa dapetin anaknya. Duh. Tembak lu. Kayak lu nembak bapak gua. Udah. Duh. Kalau kamu kayak gini, kamu sama kayak dia. Udah. Kita ada bedanya, Bu. Nduk. Udah. Cukup. Aduh. Kita berdua ini sama. Dua sampah yang gak punya siapa-siapa di dunia. Nduk, cacing. Mana tahu Pandu. Ngecut. Sorry, nggak apa-apa sayang. Livia gimana kabarnya? Kuat, Iya sayang. Papa nggak apa-apa sayang. Papa nggak nangis sayang. Iya.
Livi di sini aja sama papa ya. Gak usah kemana-mana ya. Livi. Livi, nak. Sayang, Livi ini papa sayang. Nanti kita ke kebun binatang bareng lagi ya. Livi bangun ya sayang. Livi, dengar papa kan nak? Bu, bu, ibu kenapa nangis bu? Livi nggak kenapa-napa kok bu. Livi nggak kenapa-napa, Livi cuma tidur. Habis ini Livi bangun kok bu. Livi nak, Livi dengar papa kan sayang. Livi sayang. Nah ini papa nak. Sayang. Papa janji papa nggak akan pulang malam-malam lagi. Papa nggak akan kerja malam-malam lagi sayang. Pak, udah pak. Papa nggak akan kerja pulang malam-malam lagi sayang. Pak. Livi bangun nak. Pak, udah pak. Nak. Udah pak. Ini anak saya. Olivia anak saya. Iya. Paham kan? Paham pak. Kamu dari tadi saya lihat kamu diam aja, bantu anak saya. Sini. Mas, anak saya butuh pertolongan. Mas Pandu, Livi udah tenang. Livi udah tenang, Mas.
Tunggu saya tiba di Indonesia, mereka semua akan melihat sebuah makarya yang akan menghapus ketidakadilan. Kita buat yang lebih elok. Kita buat yang lebih meriah. Baik, Cik Asari.